Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari PSBB, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan dibuka buku kamu halaman 43 tentang PSBB. Ya, tentang poster. Ya, perhatikan baik-baik buku kamu. Poster kita membahas yang pelajaran yang telah lewat. Sebelum membahas poster, kamu harus memahami pengertian dan tujuan poster. Poster adalah iklan atau pengumuman berbentuk tulisan atau gambar yang memuat ajakan atau imbauan untuk melakukan sesuatu. Poster umumnya ditempelkan di tempat-tempat strategis agar bisa dilihat oleh banyak, misalnya di papan pengumuman. Ya. Tujuannya dari pembuatan poster adalah untuk menarik perhatian atau mengajak para pembaca untuk mengikuti ajakan atau imbauan di dalam poster. Oleh sebab itu poster dirancang dengan bentuk yang menarik dan mudah dipahami. Banyak poster-poster itu diletakkan di tempat-tempat. Misalnya kalau di sekolahan ada papan mading. Nah, papan mading itu tempat Anda supaya tertarik. Misalnya kamu gambar poster itu, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan nih poster membuat kita bagaimana cara kita membuang sampah yang benar. Ada lagi kebersihan sebagian daripada iman. Nah, kalau orang yang bersih artinya orang beriman. Ya, kebersihan sebagai daripada iman. Itu imbauan, selokan supaya kita itu menarik perhatian. Jadi kita buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di selokan. Sudah ada tempatnya disediakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, setiap kelas ada tempat sampah dan ada tempat penampungan. Baru penjaga membuang ke tempatnya. Nah, itu ada tujuannya, ya. Misalnya poster kan, jagalah kelestarian hutan misalnya. Nah, berarti jangan sembarang menapa. Ada gambar supaya hutan tidak musnah. Kalau kita lihat suatu saat kita ini di Kalimantan Timur ini, suatu saat akan susah kita bikin rumah karena kayu besi sudah hampir musnah. Ya. Nah, kayu besi itu orang Jawa bilang kayu besi. Kalau kita Banjar atau orang sini kayu ulin. Hampir musnah sudah. Kenapa? Penabangan banyak di mana-mana. Ya. Bahkan ada yang diambil batu baranya. Kan kayunya kemana? Gundul. Yang sudah berapa tahun kita Lubuah tidak pernah banjir. Setelah ada tambang BBE, tambang yang lain, akhirnya Lubuah kebanjiran. Dulu tidak pernah kita kebanjiran. Ya. Sejak dibangunnya tambang. Itu contoh saja. Ya, anak-anak kita. Kan dibongkar, diambil batu baranya. Kayunya sudah habis gundul.
Pemerintah kita kan katanya kalau dibongkar, diambil batu baranya, kembalikan ke asal, ditanam kembali. Tapi lain dengan praktiknya. Lihat saja kita di Logagak tuh, danaunya gimana? Biru. Nah itu kalau pemerintah kita sudah bagus, gali, ambil batu baranya, kembalikan ke asalnya, disuruh tanami lagi tanaman-tanamannya, tapi praktiknya tidak dilakukan. Nah itu suatu saat kita di Kalimantan ini kehabisan kayu. Suatu saat habis, kayu menjadi mahal dan sebagainya. Akhirnya kita susah membangun rumah lagi karena disebabkan penggundulan hutan. Selain tambang, kita juga menabang. Nah, pemerintah suruh tabang pilih yang gede, misalnya jari-jarinya 200 baru boleh dipotong. Ini 50 jari-jarinya sudah dipotong karena kayunya semakin langka semakin. Ya, kamu saja lihat saja, tidak pernah lihat pohon besi, kayu besi tidak pernah lihat. Kamu coba aja lihat kayu ulin di Lubuah dulu banyak, sekarang tidak ada. Coba lihat saja. Kalau kamu tidak ada Bukit Soeharto, lihat gundul banyak. Nah, karena orang yang belum terbentuk. Pinjam duit sama 12 menit beli rokok. Udah 20 kali 100 malah. Ya, jadi anak-anak bapak yang kasihan nanti generasi anak cucu kita ini yang akan kesusahan. Ya, kalau tidak ditanami kembali kayu-kayu ulin, nanti 100 tahun akan datang kita akan susah membangun rumah. Ingatkan saja, kalau sejak dini kita harus menjaga kelestarian hutan kita. Harus ada rehabilitasi penanaman hutan kembali. Nah itu. Jadi contohnya tadi kita harus reklamanya apa? Lestarikanlah hutan. Nah berarti himbauan kepada masyarakat, poster kita itu supaya dijaga dengan baik, hutan kita dilindungi, yang sekian baru kita potong. Nah itu ya, buanglah sampah pada tempatnya. Supaya apa? Menjaga kebersihan lingkungan kita. Pertama ditanamkan di rumah tangga dulu, sampahnya dibawa dalam plastik, baru kita ikat. Jangan kita timbai ke rumah tetangga, nanti akan jadi kelahi. Sama tetangga kita buat dalam plastik, baru diikat, baru dibuang ke tempat sampah. Ini kebanyakan kita timbai ke Sungai Mahakam, airnya menjadi dangkal sungainya. Kita minum di sana, biol di sana, cucian di sana, ya kan? Nah, itu akhirnya jadi pencemaran lagi. Makanya kita harus baik-baik. Sama juga membuang sampah. Membuang sampah sudah tempatnya ada. Kita harus membawa serut pakai motor sampai di sana kita mandak, baru kita buat ke dalam tempatnya. Jangan ditimbai, timbai. Nanti jatuh, kena masuk ke dalam sambil 9 blang nimbai. Nah, kita mandak apa sebentar mandak. Anda bagus. Lihat di RT berapa itu 13 kayak itu. Campak Daud dulu. Pak menimbai. Yang tidak merasakan. Ya,
Jadi kita ambil baik-baik. Nah itu lihat di Simpang Hartati Kertakanyar, timbai. Akhirnya orang tetangga yang sebelah bau. Nah kita buat baik-baik ke tempatnya. Nah gitu. Sama nah yang bagus Bapak lihat di perumahan Kopri lihat yang pada Kantelora. Nah itu bagus. Seru dijaganya. Buang harus tempatnya. Bukan ditimbai. Ya kita andap langsung kita buat. Ini kebanyakan kita nimbai. Ya bambor di Daud tuh. Sampahnya bau jadinya. Ya Tati itu. Kata Anyar itu. Nah, orang nimbai sampai ngomong timbai. Kita turun manda andaklah sampahnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kita di rumah ikat timbai ke pekarangan orang. Akhirnya jadi kelahi sama tetangga. Itu. Semuanya di sana kita mengenal poster supaya kita menarik. Bagaimana? Kamu telah mengetahui poster melestarikan hutan dan membuang sampah pada tempatnya. Sekarang simaklah cara membuat poster dengan tangan. Adapun tahapan yang harus dilakukan sebagai tahap awal, tahap pembuatan itu kita teliti dulu. Awalnya apa? Pertama kamu harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat poster. Alatnya apa? Bahannya apa yang digunakan? Meliputi pensil, kertas karton, cat warna, penghapus, penggaris. Nah, jadi kita melengkapkan dulu sebelum bukan warna tidak menarik. Bagaimana harusnya menarik warnanya? Pilihlah ukuran kertas yang sesuai kebutuhan. Kita buat poster itu. Hendak di mana? Nah, supaya orang bisa menarik. Ya. Kalau di libatan orang, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ada juga sebelum tidur cucilah tangan dan kaki. Itu kan poster himbauan. Kenapa? Supaya siapa tahu kita terinjak teh ayam, teh kucing. Nah, cucilah tangan dan kaki sebelum tidur. Nah, itu poster-poster himbauan. Ya, ada lagi. Lihat poster kita. Nah, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Waktu adalah uang. Nah, itu posternya. Jadi kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan waktu yang terbuang. Ya. Jadi kamu nih harus lebih giat lagi belajar kamu. Gunakan waktu sebaik mungkin. Selama beberapa hari ini tidak panjang lagi waktu kita akan menghadapi semester. Ya. Nah. Tuh. Ini ada tugas. Ya. Tugas sudah Bapak dapat. Dari Bapak ada 5 soal SPB-nya. Ya. Dengarkan baik-baik soalnya. Nomor 1 ya. 5 soal. PSBB-nya. Silakan kerjakan. 5 soal halaman 56 ya. Dikerjakan baik-baik di kompol. Nih Bapak lihat. Hadip nih dadang mengumpul. Bapak tunggu. Jawabannya ndak ada ngumpul-ngumpul. Ketahuan Bapak absennya.
Ini ibaratnya kamu ngumpul tuh ada absen. Oh ini ngerjakan. Hadip. Ya Akbar. Ya Ijar Akbar nih. Udah ngumpul-ngumpul juga nih. Bapak nih kontrol saja. Ya. Ijar Akbar kadang ngumpul-ngumpul. Hadip. Ya. Mohon Padilla. Udah ngumpul-ngumpul juga. Kumpul jawabannya nih. Ya, talar nih juga. Udah ngumpul nih, talar. Ya. Ada lagi Bapak lihat nih. Selain talar yang di Resam Trako tuh. Milani ya. Milani kadang kumpul nih, Bapak lihat juga nih. Kalau Anda punya bukunya, pinjam sama teman. Ya Pak, aku tidak punya buku, ya cari sama teman, fotokopi. Kalau ada pinjam, kalau ada duit, pinjam, baca baik-baik. Yang udah ngumpul-ngumpul, Hadip, Milani, ya Muhammad Padilla, ya jawabannya nilainya nih kosong, ya apa absen Bapak ketahuan. Sekian, selamat soal kerjakan halaman 56. Ya buku LKS. Bapak akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.